Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia Cahya, nomor induk mahasiswa 18 10 20 10 25. Saya di sini akan melakukan evaluasi HIV/AIDS. Saya akan melakukan konseling pra-tes HIV dan post-tes HIV. Pada saat melakukan konseling pra-tes HIV, sebelumnya saya telah membaca catatan keperawatan dan catatan medis klien. Kemudian, saya akan melakukan diskusi mengenai kondisi klien. Kemudian, saya juga akan mengarahkan klien untuk melakukan tes HIV untuk mendeteksi apakah klien mengalami infeksi virus HIV atau tidak. Kemudian, saya juga telah mencuci tangan 6 langkah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia. Saya perawat di Bangsar Melati yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Sulis. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Mbak Sulis. Berarti saya boleh panggil Mbak Sulis ya? Ya. Mbak Sulis, alamatnya di mana, Mbak? Di Ngaglik Sleman. Di Ngaglik Sleman. Baik. Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Sulis kesini ada keperluan apa? Saya itu beberapa minggu ini toh Mbak itu demam, terus ada diarenya juga. Itu terus gimana ya Mbak? Baik, Mbak Sulis, nanti kita akan berdiskusi mengenai kondisi Mbak Sulis saat ini ya. Nanti dimohon Mbak Sulis bisa menjawab jujur semua pertanyaan saya. Mbak Sulis tidak perlu khawatir, apapun yang akan Mbak Sulis katakan kepada saya atau ceritakan kepada saya akan tetap menjaga kerahasiaannya dan hanya digunakan selama proses keperawatan saja. Ya Mbak. Nah, kira-kira nanti waktunya sekitar 10-15 menit. Bagaimana Mbak Sulis? Apakah Mbak Sulis bersedia? Ya, bersedia. Jika Mbak Sulis bersedia, izinkan saya untuk menutup pintu terlebih dahulu ya Mbak, Ya. untuk menjaga privasi Mbak Sulis. Ya, silakan. Mbak Sulis, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Ya ada. Baik, jika tidak ada, kita mulai ya Mbak ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Sulis, apakah Mbak Sulis sudah pernah menikah? Belum. Apakah Mbak Sulis saat ini mempunyai pasangan? Belum. Belum ya Mbak Sulis, baik. Mohon maaf Mbak Sulis, apakah Mbak Sulis sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum. Belum pernah, oke baik Mbak. Apakah Mbak Sulis pernah menggunakan alat atau jarum suntik secara berganti-gantian? Pernah. Pernah ya Mbak? Bahkan sering. Oh sering, oke baik Mbak. Apakah Mbak Sulis pernah melakukan transfusi darah? Belum. Belum pernah ya Mbak ya. Menurut pemahaman Mbak Sulis, untuk penyebaran HIV/AIDS itu sendiri bisa melalui apa saja Mbak? Sepengetahuan saya itu dari transfusi darah, terus bergonta-ganti pasangan, itu saja. Baik, Mbak Sulis, selama ini apabila Mbak Sulis memiliki permasalahan, bagaimana Mbak Sulis untuk menyelesaikannya? Oh iya Mbak, semenjak umur 20 tahun itu, kalau saya itu kalau ada masalah biasanya saya larinya ke kumpul sama teman-teman, dan biasanya saya pakai barang itu dan alatnya ya gonta-ganti itu alat suntiknya. Jadi rasanya itu lebih tenang, lebih nyaman, kayak bisa mengatasi masalah gitu loh. Oke, baik Mbak Sulis. Menurut Mbak Sulis, apabila sudah terkena HIV/AIDS, lalu dampak yang akan ditimbulkan di kehidupan apa Mbak? Ya saya sebetulnya takutnya itu kalau dikucilkan sama tetangga, sama teman-teman, sama keluarga, itu Mbak sebetulnya yang saya takutkan. Baik Mbak Sulis. Ya benar ya Mbak Sulis ya. Jadi untuk penyebaran atau penularan virus HIV ini bisa disebabkan karena perilaku yang berisiko. Contohnya berganti-ganti pasangan, kemudian berganti-ganti alat suntik,
transfusi darah, seperti itu ya Mbak Sulis. Nah, menurut Mbak Sulis pernah mendengar mitos masyarakat atau persepsi masyarakat yang kurang tepat mengenai HIV? Setahu saya itu penularannya, Mbak. Iya. Kalau menurut saya itu sama teman-teman itu katanya bersalaman itu bisa menularkan, terus berciuman, terus berpelukan itu katanya bisa. Benar belum, Mbak? Ya Mbak, benar sekali. Apa yang disampaikan Mbak Sulis itu memang benar. Jadi mitos-mitos yang di masyarakat atau persepsi masyarakat mengenai HIV itu kurang tepat Mbak, karena berpelukan, bersalaman, kemudian bergonta-ganti alat makan itu tidak menularkan atau tidak dapat menularkan virus HIV Mbak, karena virus HIV ini bisa menular melalui 4 cairan, yaitu cairan air mani, cairan vagina, kemudian darah, dan ASI yang terinfeksi virus HIV. Nah, jadi virus HIV ini tidak dapat ditularkan melalui berjabat tangan, berpelukan, ataupun bergonta-ganti alat makan Mbak. Nah, Mbak Sulis, kalau boleh tahu, Mbak Sulis berapa bersaudara? 3 bersaudara ya Mbak Sulis. Nah, apabila Mbak Sulis mempunyai masalah, apakah Mbak Sulis pernah bercerita kepada saudara Mbak Sulis atau keluarga Mbak Sulis? Tidak. Saya biasanya lari ke teman-teman itu Mbak, dan menggunakan alat suntik yang bergonta-ganti itu. Baik Mbak Sulis. Jadi apabila Mbak Sulis mempunyai masalah, Mbak Sulis memilih untuk memendamnya ya Mbak ya, dan mengalihkan permasalahan tersebut dengan menggunakan barang-barang tersebut ya Mbak Sulis. Ya. Nah Mbak Sulis, tadi kita sudah berdiskusi mengenai kondisi Mbak Sulis saat ini. Dari diskusi ini bahwa Mbak Sulis didapatkan bahwa Mbak Sulis mempunyai perilaku berisiko ya Mbak ya, yaitu bergonta-ganti jarum suntik. Ya. Nah, jadi Mbak Sulis disarankan untuk melakukan tes HIV ya Mbak ya. Tes HIV ini bertujuan untuk mengetahui sejak dini atau sejak awal apakah Mbak Sulis terinfeksi virus HIV atau tidak. Nanti prosedurnya Mbak Sulis datang ke sini, kemudian nanti akan diantar ke laboratorium untuk ambil sampel darah. Kemudian 1 minggu setelah itu Mbak Sulis datang ke sini kembali untuk mengetahui hasil tes tersebut. Jadi nanti apabila hasilnya positif, maka Mbak Sulis terdeteksi terinfeksi virus HIV. Sehingga Mbak Sulis harus bisa menyesuaikan dengan status HIV-nya Mbak Sulis. Kemudian Mbak Sulis juga tidak boleh sembarangan berperilaku, karena hal tersebut untuk mencegah penularan virus HIV. Jadi nanti Mbak Sulis harus meminimalkan perilaku berisiko ya Mbak ya, karena hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV ke orang lain. Namun apabila hasilnya negatif, belum tentu Mbak Sulis negatif terinfeksi virus HIV. Bisa jadi Mbak Sulis sedang masa periode jendela, di mana virus ini sudah menginfeksi tubuh Mbak Sulis namun belum terdeteksi atau belum terdapat tanda dan gejala sehingga belum bisa terdeteksi. Maka jika hal tersebut terjadi, Mbak Sulis disarankan untuk melakukan tes kembali 3-6 bulan kemudian. Bagaimana Mbak Sulis? Apakah Mbak Sulis bersedia? Ya, bersedia. Baik Mbak Sulis, jika Mbak Sulis bersedia, silakan Mbak Sulis untuk memahami atau membaca inform consent-nya terlebih dahulu. Kemudian apabila Mbak Sulis sudah merasa yakin untuk melakukan tes tersebut, Mbak Sulis bisa menandatangani inform consent tersebut. Ya. Ini Mbak sudah.
Baik, Mbak Sulis, saya lengkapi terlebih dahulu ya untuk dokumen-dokumennya. Nah, sekarang mari saya antar ke laboratorium untuk pengambilan sampel darah, Mbak. Iya, Mbak. Nah, Mbak Sulis, alhamdulillah untuk pengambilan sampel darahnya sudah selesai ya, Mbak Sulis. Nanti 1 minggu kemudian Mbak Sulis bisa kembali lagi ke sini. Kita akan berdiskusi kembali untuk mengetahui hasil dari tes HIV hari ini ya, Mbak Sulis. Nah, kira-kira Mbak Sulis mau ke sini hari apa, Mbak? Hari Selasa. Hari Selasa. Baik Mbak Sulis, insya Allah kita bertemu kembali di hari Selasa ya Mbak Sulis ya, untuk mengetahui hasil tes HIV pada hari ini, dan kita akan mendiskusikannya. Nah Mbak Sulis, setelah kita berdiskusi hari ini, bagaimana perasaan Mbak Sulis? Ya tenang lah, Mbak. Baik, sedikit tenang dan lega ya Mbak ya. Ya baik Mbak Sulis. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya, Mbak ya. Jadi saya ulangi kembali, besok hari Selasa kita akan bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil tes HIV pada hari ini ya, Mbak ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya permisi dulu ya, Mbak Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada konseling post-tes HIV, sebelumnya saya telah membaca catatan keperawatan dan catatan medis klien. Kemudian, saya juga telah mengetahui tindakan keperawatan apa saja yang akan saya berikan kepada klien. Kemudian, saya juga telah mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Assalamualaikum, Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Perkenalkan Mbak, nama saya Nova Amalia, saya perawat di Bangsal Melati yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Sulis. Biasa dipanggil siapa Mbak? Mbak Sulis. Berarti saya boleh panggil Mbak Sulis ya? Ya. Mbak Sulis, untuk alamatnya di mana? Di Ngaglik Sleman. Di Ngaglik Sleman. Baik Mbak Sulis. Mbak Sulis, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita 1 minggu yang lalu, hari ini kita akan mengetahui hasil tes HIV Mbak Sulis. Mbak Sulis, kemarin Mbak Sulis telah melakukan tes HIV dan sesuai dengan kesepakatan kita, hasil tes tersebut akan kita buka bersama di hari ini ya Mbak Sulis. Ya. Kira-kira nanti waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak Sulis bersedia? Sedia. Baik, jika Mbak Sulis bersedia, izinkan saya terlebih dahulu untuk menutup pintu ya Mbak Sulis, agar kerahasiaan Mbak Sulis atau privasi Mbak Sulis tetap terjaga. Baik Mbak Sulis, sebelum kita membuka hasilnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya Mbak ya. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Mbak Sulis, apakah Mbak Sulis sudah siap untuk mengetahui hasilnya? Siap. Insya Allah siap ya Mbak Sulis. Baik. Nah Mbak Sulis, hasil tes HIV Mbak Sulis 1 minggu yang lalu telah ada di tangan saya dan masih tertutup rapat ya Mbak Sulis. Mari kita buka hasil tes ini bersama-sama ya Mbak Sulis. Saya buka ya Mbak Sulis. Nah Mbak Sulis, kebetulan ini hasil tes HIV Mbak Sulis menyatakan bahwa Mbak Sulis positif terkena HIV. Silakan Mbak Sulis untuk membacanya terlebih dahulu. Lalu ini apa maksudnya Mbak? Jadi begini Mbak Sulis, setelah Mbak Sulis melakukan tes 1 minggu yang lalu dan ini hasilnya telah keluar, Mbak Sulis terdeteksi terinfeksi virus HIV positif Mbak. Jadi di dalam tubuh
Mbak Sulis itu terdapat virus HIV. Nggak mungkin Mbak, masa baru sebentar aja udah dinyatakan positif. Ini mungkin ada kesalahan ini Mbak, mau ada kesalahan pemeriksaan ini. Nggak mungkin ini, masa kayak gini langsung positif, gimana sih Mbak ini? Mbak Sulis tenang terlebih dahulu ya, Mbak Sulis sabar, Mbak Sulis ikhtifar kepada Nggak bisa Allah. gitu Mbak, ini saya juga takut ini kalau kayak gini Mbak. Saya memberi kesempatan klien untuk meluapkan emosinya. Ketika klien sudah merasa tenang, kemudian saya melanjutkan konsultasinya. Nah, Mbak Sulis, apa yang Mbak Sulis rasakan saat ini itu merupakan reaksi yang normal bagi orang-orang yang pertama kali melihat hasil tesnya adalah positif. Mbak Sulis harus tenang, Mbak Sulis harus sabar, kemudian Mbak Sulis bisa istighfar kepada Allah dan agar Mbak Sulis lebih tenang. Nah, Mbak Sulis, apa yang Mbak lakukan ketika Mbak mendapatkan masalah seperti ini, Mbak? Apabila Mbak Sulis sedang mendapatkan masalah, biasanya Mbak Sulis melakukan apa, Mbak? Diam diri Mbak. Baik. Lalu, apa yang akan Mbak Sulis lakukan ketika Mbak Sulis mendapatkan pemberitahuan bahwa hasil tes HIV ini positif? Ya mungkin saya mau bercerita kepada keluarga saya Mbak, tapi ya cuman keluarga saya saja Mbak. Saya takut kalau ketahui orang lain, malu. Nah, setelah Mbak Sulis telah merasa tenang, saya akan memberikan beberapa informasi terkait HIV ya Mbak ya. Jadi sesuai dengan hasil tes yang dilakukan Mbak Sulis selama 1 minggu kemarin, itu ditunjukkan bahwa hasilnya adalah positif HIV. Namun Mbak Sulis tidak perlu khawatir, HIV ini ada obat yang dinamai atau dikenal dengan ARV. ARV ini adalah antiretroviral. Nah, obat ini adalah untuk menekan laju perkembangan atau pertumbuhan virus HIV yang ada di dalam tubuh Mbak Sulis. Namun perlu diingat ya Mbak Sulis, bahwa ARV ini tidak untuk menyembuhkan, namun ARV ini untuk menghambat laju perkembangan dan pertumbuhan virus yang ada di tubuh Mbak Sulis. Nah, Mbak Sulis belum menikah? Belum menikah ya Mbak Sulis ya. Nah, apabila nanti Mbak Sulis menikah, Mbak Sulis akan melakukan hubungan seksual ya Mbak ya. Nah, nanti diharap sewaktu Mbak Sulis melakukan hubungan seksual, Mbak Sulis melakukannya secara aman. Yang dimaksud dengan aman itu, nanti Mbak Sulis bisa menggunakan kondom, pasangannya bisa menggunakan kondom sewaktu melakukan hubungan seksual. Nah, apabila nanti Mbak Sulis ingin mempunyai anak, Mbak Sulis bisa mengikuti PMTCT atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, nanti akan diberikan konseling mengenai bagaimana program untuk memiliki anak dan waktu untuk melepas kondom dan sebagainya. Nanti apabila Mbak Sulis menikah, Mbak Sulis bisa datang ke sini kembali bersama suami untuk melakukan konseling ya Mbak Sulis. Nah, nanti apabila Mbak Sulis hamil, Mbak Sulis juga bisa melakukan pemeriksaan kehamilan. Selain itu, Mbak Sulis juga melakukan pemeriksaan pemakaian kontrasepsi atau KB ya Mbak Sulis. Nanti apabila Mbak Sulis menikah, Mbak Sulis bisa datang ke sini kembali bersama suami untuk melakukan konseling ya Mbak Sulis. Dan apabila Mbak Sulis hamil, Mbak Sulis juga bisa melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, nanti juga akan diberikan konseling pemakaian kontrasepsi atau KB yang akan dipakai Mbak Sulis ya. Nah, itu adalah beberapa informasi terkait HIV Mbak Sulis. Nanti Mbak Sulis 1 minggu kemudian atau 1 minggu berikutnya Mbak Sulis kesini lagi ya untuk melakukan evaluasi awal.
Nah, evaluasi awal ini untuk mengetahui terkait kondisi virus HIV yang ada di tubuh Mbak Sulis. Nah, kira-kira Mbak Sulis mau kembali ke sini kapan, Mbak? 1 minggu kemudian, Mbak. Hari apa itu ya? Mbak Sulis kira-kira bisanya mau hari apa? Hari Selasa, Mbak. Hari Selasa saja. Baik, Mbak Sulis. Besok hari Selasa, Mbak Sulis bisa kembali lagi ke sini untuk melakukan evaluasi awal ya Mbak Sulis. Nah, nanti apabila Mbak Sulis tidak bisa hadir di hari Selasa, Mbak Sulis bisa menelpon saya untuk melakukan perjanjian konseling di berikutnya ya Mbak Sulis. Nah, Mbak Sulis, diskusi kita hari ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada, Mbak. Jika tidak ada, nanti Mbak Sulis bisa mencari kelompok dukungan sebaya ya Mbak ya. Kelompok dukungan sebaya ini memang bertugas untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi kita hari ini sudah selesai. Besok hari Selasa, Mbak Sulis datang kembali ke sini untuk melakukan evaluasi awal terkait kondisi HIV yang ada di dalam tubuh Mbak Sulis ya. Baik Mbak Sulis, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, saya permisi dulu Mbak Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.